Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akta Wahyuni, NIM 2012-22042. Saya Petra Epika, NIM 1912-21-039. Saya Doris Adi Putra, NIM 1912-121-000. Saya Andriansyah Pratama dengan NIM 1912-21-009. Dalam video kali ini kami akan menjelaskan tentang pentingnya manajemen sumber daya manusia yang ditugaskan oleh Bapak Ferry Supriyanto, SE MSI. Untuk materi pertama, langsung dijelaskan oleh saya sendiri. Sumber daya manusia merupakan elemen paling penting agar sebuah bisnis atau perusahaan dapat berjalan dengan baik. Tanpa adanya elemen tersebut atau kualitasnya yang kurang baik, suatu perusahaan akan sulit untuk beroperasi dan berjalan dengan semestinya meski sumber daya lainnya sudah terpenuhi. Dan manajemen sumber daya manusia dapat membantu menjembatani kesenjangan antara kinerja karyawan dan tujuan strategis organisasi, dan keberhasilan organisasi sangat bergantung pada tenaga kerja yang dipekerjakan untuk peran yang tepat. Dan untuk mencapai suatu keberhasilan tersebut ada beberapa pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan politik. Pendekatan politik terhadap suatu pemahaman pentingnya manajemen sumber daya manusia, berangkat pula keyakinan yang semakin mendalam dari kalangan politis bahwa aset terpenting yang dimiliki oleh suatu negara adalah sumber daya manusia. Yang kedua adalah pendekatan ekonomi. Di sini pendekatan ekonomi merupakan pendekatan yang paling erat hubungannya dengan pemahaman. Semakin meningkatnya perhatian banyak orang pada manajemen sumber daya manusia. Dikatakan demikian karena sumber daya manusia dipandang sebagai salah satu faktor produksi paling penting dalam usaha menghasilkan barang dan jasa. Yang ketiga adalah pendekatan hukum. Salah satu indikator kehidupan masyarakat modern ialah makin tingginya kesadaran para warga masyarakat akan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing. Semakin meningkatnya kesadaran demikian, biasanya dipandang sebagai salah satu akibat positif dari tingkat pendidikan pada masyarakat. Ya, yang keempat adalah pendekatan sosial kultural. Pendekatan ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan harkat dan martabat manusia. Alasan utamanya adalah karena meskipun benar bahwa teori manajemen termasuk manajemen sumber daya manusia bersifat universal, perannya tidak pernah bebas nilai. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi, yang mana saya akan menjelaskan bagian E, yaitu pendekatan administratif. Pendekatan administratif adalah pendekatan dengan menggunakan teknik administrasi yang terdiri atas forecasting, planning, organizing, yang mana disebut dengan the mechanic of management. Sedangkan commanding, communicating, controlling, dan juga coordinating itu disebut dengan the dynamics of management. Selanjutnya itu poin ke F, yaitu pendekatan teknologikal. Pendekatan teknologikal itu perkembangan iptek mempunyai dampak yang kuat terhadap manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Dilihat sepintas, dampak negatifnya itu adalah berkurangnya kesempatan kerja karena semakin banyak kegiatan yang tadinya dilakukan oleh manusia lalu diganti dengan yang menggunakan mesin. Berbagai tantangan bagi manajemen sumber daya manusia. Adapun tantangan-tantangan bagi manajemen sumber daya manusia yaitu yang pertama, mengubah ragam tenaga kerja, mengubah tuntunan karyawan, mengubah ragam kerja, mengubah tuntunan lingkungan, mengubah teknologi yang baru, pengenalan teknologi yang baru, dan juga mengubah alur ataupun tujuan bisnis. Materi selanjutnya adalah pencapaian tujuan organisasi. Manajemen sumber daya manusia yang baik ditujukan kepada peningkatan kontribusi
saat tercapainya tujuan organisasi. Tidak menjadi soal tujuan organisasional apa yang ingin dicapai. Bentuknya suatu organisasi yang mengelola sumber daya manusia dimaksudkan bukan sebagai tujuan, akan tetapi sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja organisasi sebagai keseluruhan. Pencapaian tujuan fungsional. Telah umum diketahui bahwa struktur suatu organisasi menggambarkan dua jenis kegiatan, yaitu kegiatan pokok dan kegiatan penunjang. Yang dimaksud dengan kegiatan pokok adalah seluruh usaha yang dilakukan berkaitan langsung dengan tujuan dan berbagai sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi yang bersangkutan. Sebaliknya, yang dimaksud dengan kegiatan penunjang adalah keseluruhan upaya yang dibuat oleh satuan-satuan kerja tertentu yang meskipun tidak terlibat langsung dalam suatu pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi, tapi memberikan dukungan ke arah keberhasilan penyelenggaraan tugas pokok. Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh masing-masing satuan kerja, baik yang bersifat tugas pokok maupun tugas penunjang, dikenal dengan istilah tugas fungsional. Berarti, yang dimaksud dengan pencapaian tujuan fungsional dalam bidang manajemen sumber daya manusia ialah keseluruhan dan prosedur yang harus ditempuh oleh satuan kerja yang mengelola sumber daya manusia dalam organisasi. Pencapaian tujuan pribadi. Seperti diketahui bahwa manusia modern saat ini tidak lagi memiliki kemampuan memuaskan semua jenis kebutuhannya hingga semakin beraneka ragam tanpa menggunakan berbagai jalur organisasional. Aneka ragam tujuan pribadi tersebut berangkat dari hakikat manusia sebagai makhluk yang multifacet, antara lain sebagai makhluk politik, insan ekonomi, dan makhluk sosial, di samping sebagai individu dengan jati diri yang khas. Peranan pengelola sumber daya manusia. Sering kurang dipahami bahwa arti yang sesungguhnya setiap pejabat pimpinan dalam suatu organisasi merupakan manajemen sumber daya manusia. Artinya, para manajer ikut dan harus terlibat dalam mengambil berbagai langkah dan kegiatan manajemen sumber daya manusia, mulai dari perencanaan, tenaga kerjaan, hingga pensiunan pegawai. Jelas tentang perkembangan manajemen sumber daya manusia. Dapat dinyatakan secara aksiomatik bahwa tidak ada organisasi yang bergerak dalam keadaan terisolasi. Artinya, tidak ada organisasi yang boleh mengambil sikap tidak peduli terhadap apa yang terjadi dalam lingkungan di mana ia bergerak. Salah satu konsekuensi logis dari kenyataan demikian adalah manajemen sumber daya manusia harus peka terhadap berbagai perubahan yang terjadi di sekitar organisasi. Karena perubahan yang terjadi itu akan menimbulkan berbagai jenis tantangan yang harus dihadapi dalam manajemen sumber daya manusia. Dapat bersifat eksternal, organisasional maupun profesional. Saya lanjut yang materi berikutnya. D. Lahirnya gerakan manajemen ilmiah. Pada umumnya diketahui bahwa revolusi industri yang lahir di Inggris telah berjalan ke berbagai bagian dunia, itu seperti Eropa Daratan dan Amerika Utara. Salah satu manifestasinya ia makin banyak didirikannya perusahaan besar yang bergerak dalam kegiatan perekonomian, termasuk industri, pertambangan, dan perdagangan. Perkembangan demikian telah menunjukkan pengaruh yang sangat kuat pada perkembangan manajemen umumnya dan manajemen sumber daya manusia khususnya. Itu yang selanjutnya, yang E, perkembangan manajemen sumber daya manusia.
Dari teori motivasi menekankan bahwa manusia mempunyai kebutuhan yang sangat kompleks, tidak hanya menyangkut peningkatan taraf hidup dalam arti keberadaannya, tetapi ada berbagai kebutuhan lain seperti keamanan, sosial, prestis, pengembangan diri yang harus dipenuhi dan dipuaskan. Bahkan masalah-masalah di perilakuan organisasi kini menjadi objek yang sangat penting. Jelaslah bahwa benang merah yang selalu tampak dalam pembahasan mengenai manajemen sumber daya manusia adalah karena manusia merupakan unsur terpenting organisasi dalam mencapai tujuan dan berbagai sasarannya, serta kemampuannya menghadapi berbagai tantangan baik yang bersifat internal maupun eksternal.